warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nursusilawati dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 25702333506. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ikhlas MA. Di sini saya akan menjelaskan mencakup 7 materi ilmu Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah hukum dalam Al-Quran. Hukum dalam Al-Quran ada 3, yaitu hukum akidah, hukum etika, dan hukum amaliyah. Hukum akidah yang berkaitan dengan keyakinan dan iman. Contohnya, sesungguhnya aku ini berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Yang kedua adalah hukum etika, seperangkat prinsip norma yang mengatur perilaku manusia. Contohnya, hormat terhadap hak asasi manusia, seperti setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Yang ketiga adalah hukum amaliyah, yang berkaitan dengan perbuatan manusia seperti sholat, zakat, puasa. Hukum amaliyah juga berkaitan dengan hukum muamalah seperti jual beli dan sewa menyewa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu kitabku Al-Quran dan sunnahku." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua adalah Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan sebagai petunjuk bagi kehidupan. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua, yang memperjelas makna tentang Al-Quran. Hadis juga mencakup perkataan dan perbuatan Nabi SAW yang diyakini sebagai contoh bagi umat Islam. Dari Al-Isbad bin Syariah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Berpegang teguhlah kamu dengan kitab Allah dan sunnahku, dan janganlah kamu berpisah dari keduanya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, konsep dasar tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Komponen dasar Al-Quran adalah yang pertama, itikadiyah, yang kedua amaliyah, yang ketiga utuhiyah. Itikadiyah yaitu hukum yang mengatur tentang keimanan. Amaliyah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah. Utuhiyah yaitu hukum yang mengatur tentang akhlak, moral, dan etika yang berfungsi sebagai hukum Islam dan pedoman hidup bagi umat manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-Quran adalah standar hukum yang tidak ada kebatilan di dalamnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat ada sejarah Al-Quran. Dimulai dari masa 610 Masehi ketika wahyu pertama diturunkan dan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang dikenal sebagai peristiwa Nuzul Quran. Surah pertama yang diturunkan yaitu Surah Al-Alaq. Periode penurunan Al-Quran ada 2, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pengumpulan dan pembukuannya itu yang pertama masa Khalifah Abu Bakar, yang kedua masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang kelima ada tafsir dan takwil. Tafsir adalah proses penafsiran Al-Quran dengan menjelaskan makna dari ayat Al-Quran. Tafsir dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, tafsir bil nafsur, yaitu penafsiran dengan menggunakan riwayat Nabi dan para sahabat. Yang kedua, tafsir birriyah, yaitu penafsiran dengan akal dan logika. Yang ketiga, tafsir bil lughah, yaitu penafsiran menggunakan bahasa Arab.
Takwil adalah proses penafsiran Al-Quran dalam menjelaskan makna dan arti ayat Al-Quran secara lebih luas dan lebih mendalam. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Keenam ada ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran adalah ilmu yang bersangkutan dengan pembelaan tentang Al-Quran. Ilmu Al-Quran memiliki dua makna, yaitu makna idhi dan makna alam. Makna idhi yaitu meliputi ilmu idiniyah dan ilmu kalaniyah. Ilmu yang bermakna idfani, ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan tafsir, tajwid, fikih, tauhid, tata bahasa, dan lainnya. Yang kedua adalah makna alam, suatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan pengumpulan bacaan, penafsiran ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belajarlah tajwid Al-Quran karena sesungguhnya tajwid itu memperindah bacaan Al-Quran." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh adalah studi Al-Quran di negeri Melayu. Studi Al-Quran di tanah Melayu dilakukan secara formal. Pengajaran difokuskan pada kemampuan membaca, memahami dasar agama. Dari perkembangannya ada di institusi pendidikan. Studi Al-Quran ini menjadi disiplin ilmu di berbagai universitas Islam dengan jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, pusat studi dan penelitian, standarisasi mushaf. Arah studi ini yaitu akulturasi budaya, yaitu kajian bagaimana nilai-nilai keagamaan. Studi living agama yaitu penelitian memahami tentang Al-Quran. Yang terakhir ada metodologi tafsir, yaitu perkembangan dalam menjelaskan penafsiran Al-Quran. Sekian video dari saya. Saya Salsa Nurtusilawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.